Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mau ibadah online. Jadi sebelum kita ibadah, ada peraturan yang harus kita ikuti selama mengikuti ibadah. Nah, yang pertama, silahkan persiapkan diri kita, silahkan ambil Alkitabnya, dan juga ketika menonton video, jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Nah, yang ketiga, jangan juga tonton video ini, jangan ada yang dipercepat. Nah, jadi selamat mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami mau kebaktian, kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan mau memuji Tuhan. Nah, sebelumnya coba dipegang kepalanya, masih ada enggak kepalanya? Nah, sekarang coba lihat kakinya, coba digerakin, masih bisa enggak digerakin? Nah, coba pegang tangannya, masih bisa enggak digerakin tangannya? Nah, semua itu kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan hingga pada hari ini. Untuk itu, mari kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, kita mau berterima kasih sama Tuhan buat kesehatan yang kita masih alami hingga pada saat ini. Ya, kita bangkit berdiri ya, semua adik-adik berdiri, kita mau bernyanyi. Selamat pagi Bapa, mengucap terima kasih. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Iya, kurang semangat. Kita angkat satu lagu pujian lagi, kita bernyanyi Kudaki-daki. Masih tetap berdiri ya. Ya, dibuat gerakannya, kita mau bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam.
Waktu di langit Tuhan ada, waktu di air, di laut juga Tuhan ada. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Jadi walaupun hari ini kita kebaktian di rumah, Tuhan juga masih ada bersama kita. Jadi walaupun kita kebaktian dari rumah, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu adik-adik sudah bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Silahkan duduk. Kita mau memulai kebaktian kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi Yesus Kupanggil. Ya, kita bernyanyi sambil sikap berdoa. Adik-adik boleh bernyanyi sambil sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Untuk pimpin menuntun semua langkah hidupku, sucikan, pulihkan semua dosaku. Sekali lagi dengan setengah suara. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Untuk pimpin menuntun semua langkah hidupku, sucikan, pulihkan semua dosaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setia Tuhan kami mampu hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan cerita Tuhan dengan baik, dan juga Tuhan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi sekarang silahkan ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Silahkan buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Ya, udah dapat? Perjanjian apa itu? Lama atau baru ya? Iya, Kisah Para Rasul adalah perjanjian baru. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke 13. Jadi yang sudah dapat katakan amin. Iya. Udah banyak ya yang katakan amin. Nah, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?"
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka, sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi kita sudah baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 13. Jadi tema kita hari ini adalah Pentakosta. Nah, jadi apa artinya Pentakosta? Ada adik-adik yang tahu apa artinya Pentakosta? Iya, Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit, ataupun disebut juga dengan turunnya Roh Kudus. Jadi kakak mau bercerita mengenai Pentakosta. Sebelumnya mari kita lihat gambar. Ya, jadi kakak akan bercerita mengenai gambar yang kita saksikan tadi. Nah, di situ kalian melihat bahwa dahulu tradisi orang Yahudi ketika merayakan Pentakosta, mereka akan pergi ke Yerusalem untuk berkumpul, merayakan pesta panen raya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga pergi ke Yerusalem dan berkumpul di suatu rumah. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu ada angin topan yang melanda mereka. Nah, ketika itu maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Jadi tadi kalian lihat ada lidah-lidah api di atas mereka. Nah, walaupun ada lidah-lidah api, mereka tidak terbakar secara jasmani. Nah, jadi apa yang terjadi setelah itu? Ada yang tahu? Yang terjadi setelah itu, murid-murid Tuhan Yesus mampu berbahasa yang berbeda-beda. Jadi mereka mampu berbahasa yang berbeda-beda. Nah, itu semua karena apa? Itu semua bukan pekerjaan mereka, tapi itu semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Nah, hari ini kita memperingati Minggu Pentakosta. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, kita juga berarti Tuhan memberikan Roh Kudus sama kita. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Iya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kakak, ada di dalam hati kalian, ada di dalam hati orang tua kita. Jadi pada Minggu Pentakosta ini Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepada kita. Nah, jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, apa peran dari Roh Kudus? Ada yang tahu apa peran dari Roh Kudus? Iya, Roh Kudus berperan untuk menolong kita, sebagai penolong, sebagai pembimbing kita. Nah, ada yang bertanya, "Kak, bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong kita, bisa membimbing kita padahal dia ada di dalam hati kita?" Yang menolong kita itu adalah mama kita lah, bapak kita lah, mana mungkin Roh Kudus? Ada mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, jadi kakak akan jawab. Jadi Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu berfungsi untuk menolong kita sebagai pembimbing kita. Apa buktinya? Buktinya ketika kalian misalnya melakukan kesalahan ataupun suka berbohong ataupun mencuri pulpen temannya ataupun berantem sama adiknya. Nah,
ketika kita setelah melakukan kesalahan, maka ketika itu akan timbul rasa penyesalan, akan timbul rasa bersalah. Nah, siapa yang memperingatkan itu bukan pekerjaan kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membimbing kita kalau kita itu salah. Jadi itu adalah peran Roh Kudus, bukan dari peran kita. Apa buktinya yang lain, Kak? Buktinya yang lain, ada mungkin kita yang pandai bermain musik, ada yang pandai bernyanyi, atau ada yang pandai olimpiade, ataupun ada yang pandai atlet, ataupun berenang. Nah, coba itu semua bukan pekerjaan kita, tapi kenapa? Itu semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita mampu bertalenta, kita mampu berbakat, itu bukan karena kita, tapi itu karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, itu buktinya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di dalam hati kakak, ada di dalam hati adik-adik sekalian. Nah, jadi ada yang percaya Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Iya, kakak yakin dan percaya. Kalau kita yakin sama Tuhan, kita juga yakin pada hari Pentakosta Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi ketika adik-adik ada yang mau dipimpin sama Roh Kudus? Iya, jadi semua kita akan dipimpin sama Roh Kudus. Nah, apa yang dilakukan supaya kita dipimpin Roh Kudus? Yang kita lakukan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka turun, setelah lidah-lidah api ada di atas mereka, setelah Roh Kudus ada di dalam mereka, apa yang terjadi? Mereka mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi, apa artinya itu? Mereka mampu memberitakan Injil. Mereka bersaksi. Mereka menyatakan perbuatan-perbuatan kebesaran Tuhan. Jadi, adik-adik, kita juga mau dipimpin Roh Kudus. Itu dengan cara apa? Kita juga mampu memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa adik-adik boleh memberitakan firman Tuhan? Dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kakak mau tanya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Iya, kita harus mematuhi perintah-perintah Tuhan. Apa contohnya? Firman Tuhan bilang jangan mencuri. Firman Tuhan bilang jangan berbohong. Firman Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibumu. Jadi mulai hari ini kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita dipimpin sama Roh Kudus. Jadi kalau adik-adik yang sekarang ini masih suka melawan sama orang tuanya, setelah Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita tidak boleh melawan lagi. Kalau yang tadinya kita suka berbohong, setelah Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita tidak boleh berbohong lagi. Jadi, itu firman Tuhan kita hari ini. Kita harus, apa tadi temanya? Iya, temanya tadi Pentakosta. Siapa yang kakak mau tanya? Ada yang masih ingat apa itu Pentakosta? Iya, masih ingat. Ya kan? Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit, ataupun turunnya Roh Kudus. Iya, turunnya Roh Kudus. Nah, jadi hari ini itu cerita firman Tuhan kita hari ini. Jadi kalau kita mau dipimpin sama Roh Kudus, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persembahan. Jadi adik-adik dipersiapkan persembahannya di tangan manis. Dipersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi bila roh Allah ada. Jadi Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita akan menari seperti Daud menari. Ya, kita boleh
Bertepuk tangan, kita boleh menyanyikannya dengan sukacita karena Roh Kudus ada di dalam hati kakak, ada di dalam hati adik-adik. Berdoa syafaat, kita bernyanyi mana jempol, mana jempol. Ya, jadi kita mau berdoa syafaat, kita bernyanyi mana jempol, mana jempol. Di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari? Mana jari? Mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat anak-anak KKR kami dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kepintaran. Berkati pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, anak-anak KKR kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan kami yang telah kami kumpulkan tadi. Kiranya Tuhan persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini, apapun pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, berikan mereka umur yang panjang, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, supaya mereka mampu mencukupi kebutuhan kami. Tuhan, kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat wabah COVID-19 yang ada di Indonesia ini khususnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, angkat segala virusnya Bapa, pulihkan negeri kami agar kami mampu beraktivitas seperti biasanya. Kami mau berdoa juga buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terkena COVID Bapa.
Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Berkati semuanya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami dapat menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.